Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Maksudi akan menyampaikan materi prakarya budidaya tanaman sayuran. Materi prakarya bab 4 untuk SMP semester ganjil dan MTS. Sayuran adalah merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang sangat tinggi. Sayuran merupakan suatu yang banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sayuran adalah tanaman hortikultura yang dapat dibudidayakan secara intensif. Budidaya tanaman sayuran. Budidaya adalah usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar bertumbuh kembang. Artinya di sini budidaya merupakan usaha untuk menumbuhkan atau mewujudkan benda makhluk hidup agar lebih besar dan berkembang biak, bertambah banyak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita sendiri dan manusia pada umumnya. Apakah kamu suka makan sayur? Ya tentunya harus dong. Apa sayur favoritmu? Tentunya setiap kita punya makanan atau makanan buah atau makan sayur setiap hari. Jenis tanaman dan sayuran. Beberapa jenis tanaman dan sayuran beserta ciri-cirinya. Kangkung. Kangkung adalah memiliki ciri-ciri daunnya berwarna hijau, batangnya berongga dan mengandung banyak air. Bunga pada kangkung berbentuk trompet. Bagian yang dimakan atau dimanfaatkan yaitu daunnya yang dapat dibuat cah kangkung atau lalapan. Bayam. Bayam memiliki ciri-ciri daunnya berwarna hijau, tumbuhan berakar perdu, batangnya berwarna kecoklatan, bijinya berukuran kecil, halus berbentuk bulat, dan bagian yang dimakan atau dimanfaatkan dari bayam adalah batangnya yang dimasak menjadi sayur bayam. Selanjutnya kubis. Kubis memiliki ciri-ciri yaitu daun berwarna hijau, isinya berbentuk bulat dan berwarna hijau, putih, kekuningan, tidak memiliki tangkai besar. Tanamannya berukuran pendek dan bagian yang demikian dimakan atau dimanfaatkan yaitu daunnya. Dibuat menjadi orak-arik atau masakan lainnya. Selanjutnya, sawi. Sawi memiliki ciri-ciri yaitu batangnya termasuk batang yang tidak berkayu, daunnya besar dan bertangkai panjang serta berwarna hijau. Bijinya bulat dan berwarna coklat. Dan bagian yang dimakan atau dimanfaatkan dari sawi bila dibuat menjadi aneka masakan sayur. Termasuk dibuat untuk buat mie rebus, itu lebih enak. Berikutnya, sarana produksi dan teknik budidaya tanaman. Satu, bahan. Bahan dalam budidaya tanaman sayuran memerlukan alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan produksi. Adapun alat dan bahan yang dapat digunakan sebagai berikut. Pertama, bahannya berupa bibit atau benih. Bibit atau benih adalah
benda. Benih berbeda dengan biji. Benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi, baik mutu, genetik, fisik maupun fisiologinya. Benih atau bibit unggul harus berasal dari varietas unggul, daya tumbuh besar, murni, tidak mengandung kotoran, serta tidak tercemar hama dan penyakit. Benih yang terjamin adalah benih yang bersertifikat. Selanjutnya, pupuk. Pupuk dapat berupa pupuk organik, pupuk kandang dan hijau, dan pupuk anorganik seperti urea, KCl, dan yang lain. Pupuk kandang yang digunakan sebaiknya yang sudah matang, yaitu ditandai dengan warna hitam pekat dan tidak berbau. Tujuannya untuk mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman. Selanjutnya, pestisida. Pestisida merupakan berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan pestisida buatan. Selanjutnya, media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Media tanam umumnya berupa tanah. Aneka media tanam antara lain arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Sarana yang kedua yaitu alat. Alat yang digunakan adalah alat pengolahan tanah seperti karbu, skop, dan cangkul. Alat pemeliharaan. Alat pemeliharaan tanaman yaitu gembor, koret, dan sprayer. Latihan setelah Bapak menyampaikan materi tadi, hendaknya kita seberapa jauh memahami materi yang Bapak sampaikan. Soal yang pertama adalah sebutkan ciri tanaman sawi, kangkung, dan bayam. Soal yang kedua, sebut dan jelaskan perbedaan antara benih dan bibit. Soal yang ketiga, sebutkan kelompok sayuran yang dimanfaatkan bagian daun atau batangnya. Nomor 4, sebut dan jelaskan pupuk yang digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Soal yang terakhir, apakah fungsi media tanam? Demikian dan sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Akhiran kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.